Baik, saya lanjutkan lagi ya, karena terpotong. Baik, itu tadi ya kita, karena ini udah surat Rasul Paulus ya, udah di penghujung. Nanti ada surat-surat Katolik kan, ada surat kepada Jabat Ibrani minggu depan, kemudian langsung ke surat-surat Katolik atau surat-surat Kristen ya. Nah, jadi kita sudah memahami bahwa Rasul Paulus ini, mengapa kita harus membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian setelah itu baru Kisah Para Rasul. Karena surat Rasul Paulus dengan Kisah Para Rasul ini, dia ini begini, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, sedangkan Lukas itu adalah muridnya Paulus, ya. Iya, ditulis Lukas, Pak, ya. Jadi Lukas itu membagi dua bukunya. Buku yang pertama adalah ya Injil Lukas sendiri, dan buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Nah, makanya banyak yang waktu itu kita bahas juga, Theophilus yang mulia. Siapa sih Theophilus? Theophilus itu sebenarnya orang-orang yang dikarunia Allah sebenarnya, bukan menuju kepada satu orang. Kan banyak tuh kita baca tuh, banyak orang Katolik lalu bingung kan. Theophilus yang mulia. Theophilus itu kan dari bahasa Yunani, tidak bisa diartikan langsung gitu, Bang. Langsung ditulis Theophilus. Theophilus itu kan orang-orang yang diberkati Allah. Jadi karena Lukas itu adalah seorang Yunani dan dia adalah seorang budak, satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi ya Lukas. Nah, tetapi Lukas itu adalah sahabatnya Paulus pada perjalanan kedua dan ketiga. Jadi perjalanan pertama itu Markus. Nah, Markus akhirnya menjadi muridnya Petrus. Jadi makanya Markus itu dianggap Injil tertua karena Markus itu menuliskan apa-apa yang disampaikan Yesus kepada Petrus. Mengapa Petrus meminta Markus menulis? Karena Petrus tahu kelemahannya. Kelemahannya pada bahasa Yunaninya kurang. Petrus kan nelayan, ya kan? Kemudian bahasa Yunaninya kurang, ya kan? Sedangkan Markus pernah mengikuti perjalanan Paulus dan dia tahu bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa internasional pada zaman Yesus. Bahasa daerahnya Aram, bahasa persatuannya Ibrani, maka Injil kan ditulis oleh bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani. Nah, mengapa Deuterokanonika itu tidak diterima oleh Martin Luther? Karena Martin Luther menganggap, ya kan, Deuterokanonika itu ditulis dengan bahasa Yunani. Padahal kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ada yang di pengasingan. Nah, lalu dia itu kan menulis dengan menggunakan bahasa Yunani kan, maka kita menerima Septuaginta, sedangkan mereka tidak mau menerima karena menganggap itu bukanlah Injil yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu sebenarnya. Maka mereka hanya mengambil 66 kitab, sedangkan kita 73 kitab. Nah, ya mereka 66, ya kita 73. Nah, itu perbedaannya. Nah, padahal ya makanya mereka menolak untuk mendoakan arwah karena mereka mengatakan itu tidak alkitabiah. Karena itu memang ditulis ya dasarnya di ya kitab Yudas Makabe, ya kan? Nah, jadi Yudas Makabe ini kan adalah keturunan dari ya Makabe atau orang-orang yang memang berada ya membebaskan diri sehingga dia ya adalah orang yang saleh, kan? Ada bahasa mursid. Mursid itu baik artinya. Banyak orang ya, apa nih mursid nih kan? Perbuatan yang mursid. Mursid itu bahasa Indonesia sebenarnya. Cuman udah bahasa yang zaman lama yang tidak dipakai. Kayak ketopong misalnya. Ya kan? Ketopong. Ya kan? Cari ketopong. Ketopong itu rupanya apa? Topi rupanya, tudung. Nah, ya bahasa lama, Bu. Nah, nanti ada bahasa terjemahan baru. Jadi bahasa terjemahan baru nih itu nanti ya akan makanya edisi cetakannya yang Alkitab yang sekarang ini akan dihabiskan dulu di penjualannya. Setelah itu ada edisi baru, bahasa baru sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi begini. Jadi banyak ya bahasa-bahasa sudah tidak dipakai lagi. Nah, jadi waktu saya ikut webinarnya Pastor Paulus Tony dengan ikut webinarnya lembaga Alkitab itu udah dijelaskan. Makanya supaya sama, biarlah
kawan-kawan kita yang Kristen Protestan, dia tetap ya kan menerjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang Katolik menerjemahkan Deuterokanonika. Karena begini, kita ini kan sama sebenarnya, lalu beda lah. Ya kan nanti orang tuh lalu akan membantah iman Kristen begitu, Pak. Untuk di Indonesia, ya. Karena dengan percetakan yang punya. Iya, sebenarnya percetakan kita ada LBI itu. Cuman kan gini, Pak, kalau itu nanti dijadikan blunder, padahal firman dan sabda Tuhan itu diterjemahkan sama. Yang membedakan hanya Deuterokanonika. Nah, yang LBI Deuterokanonikanya. Jadi Katolik kan universal. Ya kan? Kita kan tujuan kita adalah kesatuan. Gereja-gereja yang non Katolik itu kan sebenarnya ya kan akarnya berasal dari Katolik, ya kan? Cuman dia membuat eklesiologinya sendiri. Luther membuat ya kan pemikirannya sendiri, ya silakanlah. Jadi pemikiran-pemikiran itu kita anggap ya kan di dunia ini silakan. Tetapi pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi ya, kita kan semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ya kan? Nah, itulah makanya ya, gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik itu adalah gereja yang menyatukan semua manusia di dalam satu ya kan Tuhan kita Yesus Kristus, kan begitu. Baik, kita kembali lagi mengulas ini ya, karena ada hal yang sangat menarik yang digambarkan oleh Paulus yang mengungkapkan identitas Yesus secara ya transparan atau secara gamblang. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ bagaimana surat kepada Timotius ini, baik yang pertama dan kedua dan kepada Titus ini ya, menjelaskan sesuatu hal yang luar biasa ya. Kita bisa lihat di situ belum ada sama sekali seorang uskup yang seorang diri menjadi pemimpin tertinggi jemaat. Tokoh semacam itu baru tampil dalam surat-surat Ignatius dari Antioquia. Hanya perkembangan kejurusan itu sudah dirintiskan. Meskipun beberapa jemaat dipercayakan kepada Timotius dan Titus yang tidak terikat pada satu di antaranya. Kita bisa lihat di Titus bab 1 ayat 5. Namun kedua wakil Paulus itu memegang kewibawaan rasuli yang tidak lama lagi harus diserahkan kepada orang-orang lain oleh karena para rasul menghilang. Dan tidak lama kemudian kewibawaan rasuli itu diberi kepada ketua sebuah dewan penatua, dan ketua itu tidak lain kecuali uskup. Nah, ketua dewan penatua itu uskup. Jadi penatua itu imam, tapi ketua dewan penatua itu adalah uskup. Makanya dalam gereja Katolik itu ada 3 jenis umat berjabatan, uskup dan imam ya. Kemudian umat inti, biarawan dan biarawati, dan umat awam. Nah, kita yang disebut awam. Jadi setelah Konsili Vatikan kedua itu gereja melihat awam harus ya juga ya mengikuti ya kan atau melaksanakan penginjilan Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah Konsili Vatikan kedua ini kan kurang lebih Konsili Vatikan kedua anggaplah tahun 1965 ya. Usianya sudah mau 50 tahun. Kita pernah merayakan ya kan usia Konsili Vatikan kedua. Nah, dokumen-dokumennya sangat up to date untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Contohnya kayak apa yang disampaikan Paulus ke-6 kan, bahwa akan terjadi yang namanya penginjilan itu menggunakan media sosial, media komunikasi sosial. Dia jelaskan media komunikasi sosial ya, itu tidak terbantahkan ya. Cuman kita sebagai umat Katolik kok heran begitu ya kan. Jadi Paulus ke-6 bukan meramalkan, tapi sudah melihat vision gitu Pak. Jadi begini ya kan, karunia-karunia vision itu ini yang harus membedakan ya. Melihat dan meramalkan, beda ya. Saya kemarin sudah menjelaskan, misalnya saya melihat Joe akan menjadi pastor, ya kita arahkan Joe masuk seminari kan. Wah, itu beda. Kalau meramalkan, Joe, saya ramalkan kamu jadi pastor, itu si Joe kan menganggap itu takdir. Oh, enggak bisa, di gereja Katolik itu ya tak ada takdir. Banyak orang bukan takdir. Kalau takdir itu kan misalnya ya kan, si Joe harus kawin usia 25 ini, itu takdir katanya. Ya kan? Padahal ya kan, hidup dan mati itu adalah milik Kristus. Ya kan? Kristuslah yang akhirnya harus ya kan menjadi pendamaian kita akan Allah.
Nah, maka dalam gereja Katolik itu ya, kita tidak mengatakan itu nasib. Masa orang mati itu nasib? Ya itu sudah pasti, kematian pasti. Mau caranya apa? Mau cara dibunuh, kecelakaan, bencana, itulah. Ya, jadi memang itu akan membawa yang namanya duka cita. Tetapi bagi kita orang Katolik itu sudah sepantas dan selayaknya, karena manusia untuk sampai ke hadapan Allah ya harus ada proses. Ya kan, proses meninggalkan jasmani, jiwa, dan rohani itu kan dengan menggunakan proses yang namanya kematian kan. Jadi Yesus mengalahkan maut, jadi kematian itu tidak lagi menjadi sengat yang kuat, tapi hanya memisahkan. Kata Santo Fransiskus itu kan, maut mana sengatmu, kata Paulus ya. Jadi sengatmu itu mana katanya. Maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus gitu. Tapi mengapa kita sebagai orang Katolik ya sering dipengaruhi oleh ajaran dunia ini? Nah, kata Santo Paulus, itu ajaranmu itu udah kuno dah. Kita yang justru ya, maksud Paulus nih, ajaran kita ini udah baru, udah dibarukan oleh Kristus gitu. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita kembali lagi ke konteks ini. Tahap peralihan sebagaimana tampil dalam surat-surat pastoral justru menjadi bukti bahwa surat-surat itu benar-benar karangan Paulus. Sebab dengan maksud apa seorang pemalsu dapat menghayalkan tahap semacam itu? Perlu diperhatikan juga bahwa penilik dan penatua itu bukan hanya pengurus harta benda dan perkara materi lain, tapi juga dan terutama bertugas mengajar dan memimpin. 1 Timotius bab 3 ayat 2, kemudian ayat 5, bab 5 ayat 17, Titus bab 1 ayat 7, ya, kemudian ayat 9. Dengan demikian maka penilik dan penatua itu sungguh-sungguh moyang dari uskup dan imam dalam gereja Katolik sekarang. Nah, ya. Jadi penatua itu sungguh-sungguh moyang dari uskup dan imam dalam gereja Katolik sekarang. Jadi kalau moyang ya kan, satu keturunan, satu tanah perenean nggak katanya, atau satu peranakan ya, moyangnya kan begitu. Jadi gereja Katolik dari dulu tidak terputus. Jadi kalau kita ya sebagai orang muda, sebagai pengurus DPP, pengurus lingkungan mampu untuk menjelaskan ini kepada umat kita, ya kita akan menjadi umat yang kuat dalam mengimani Kristus, dan akhirnya kita mampu menjadi pewarta firman dan sabda yang ya benar-benar seperti Rasul Paulus. Ya. Sementara ahli berpendapat bahwa desakan untuk berpegang teguh pada ajaran sehat, ya, 1 Timotius bab 1 ayat 10 dan lain-lain, dan memelihara depostium fidei, ya, terjemahan apa yang dipercayakan kepadamu, ya, depostium fidei. Ya. 1 Timotius bab 6 ayat 20, 2 Timotius bab 1 ayat 14, tidak layak lagi Paulus seorang pemikir teologis yang berani dan orisinil, ya. Tetapi keterangan dan desakan semacam itu nampaknya sesuai sekali dengan sang rasul yang dekat pada ajalnya dan memperingati pembantu-pembantunya yang masih muda berhubung dengan pemikiran-pemikiran yang membahayakan. Jadi Paulus ini mengingatkan untuk para muridnya itu, ya, bahwa pemikiran-pemikiran Paulus ini akan mengakibatkan dirinya ya harus berhadapan dengan situasi dunia dan situasi iblis serta situasi nafsu manusia. Jadi tiga inilah sebenarnya yang dikalahkan oleh ya Yesus Kristus, dan akhirnya Paulus juga mengalahkan itu, dunia, ya. Yang kedua iblis, yang ketiga adalah hawa nafsu, ya kan? Kita tahu Paulus tak beristri ya. Paulus itu rasul yang tidak memiliki istri. Orang nanya, adakah Paulus? Dia udah jelaskan kan? Kalau memang tidak tahan, kawin saja katanya kan. Ya kan? Kalau tidak mampu, kawin saja, tidak masalah, ya kan? Nah, cuman dia mengikuti apa yang disampaikan guru agung itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Sebab Paulus sudah mengamati bahwa pada zaman-zaman itu ada selera untuk pembaharuan-pembaharuan yang dapat menghancurkan iman. 1 Timotius bab 1 ayat 19. Jadi begini, ada pembaharuan yang bisa menghancurkan iman. Nah, ini Bapak Ibu, Paulus itu bukan meramalkan, sudah melihat. Ya, melihat. Jadi Paulus itu
anggaplah pada abad ke-1 nih ya, atau abad kedua, sudah tahu bahwa gereja ini nanti akan ada pembaruan yang menghancurkan iman. Nah itu terjadi terus-menerus ya. Kita tahu ada skisma tahun 1034, kemudian ada perpisahan sekitar 1500-an ya. Terus ya kan ada pembaruan-pembaruan yang bisa menghancurkan iman. Nah bahaya itulah yang disampaikan Paulus bahwa gereja itu ya seharusnya adalah gereja yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai kepalanya, dan dasarnya adalah ya para rasul dan para murid. Yang satu kudus, katolik, dan apostolik. Nah bahaya itu. Nah sekarang kan bahaya terjadi kan ketika orang tidak lagi ya menerima sakramen-sakramen, kan bahaya terjadi. Nah, orang hanya menerima sakramen baptis saja, setelah itu yang lain tidak terima, lalu tahu-tahu meninggal, dikubur. Ya kan? Kan bahaya itu terjadi. Padahal ya 7 sakramen ini adalah suatu sakramen tanda rahmat ilahi ya yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia supaya memelihara imannya dan memiliki harapan sehingga dia dapat berjumpa dengan kasih yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ya kan? Kan bahaya sekarang. Nah, makanya pengurus lingkungan, pengurus DPP ya memang agak sedikit menjadi batu sandungan ketika misalnya masalah perkawinan, ya, penyuluh begitu juga. Ya, waktu wawancara memang saya tekankan tuh. Ya. Kalau ada masalah perkawinan kan repot, bagaimana mau jadi terang, mau jadi suluh, jadi pengurus DPP kan. Jadi orang bilang, kok bisa ya kan begitu. Ini beberapa kali saya dengar selentingan-selentingan itu, baik di paroki saya atau di beberapa paroki tetangga ya. Kok bisa ya kan gitu. Nah, ini persoalan gitu, Pak. Jadi mohon bukan kita tidak ingin melibatkan orang itu, tetapi ketimbang dia menjadi batu sandungan, ya kan? Kita libatkan dalam, ya silakan. Gereja kan terbuka, tetapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya dia untuk mengkoordinir umat, ya kan? Memang gereja adalah sakramen keselamatan, tetapi itu bisa menjadi batu sandungan karena kita tidak bisa menyesuaikan selera iman umat kan? Umat ini maunya yang mantap lah ya, begitu. Tidak boleh cacat sedikit. Kalau ya kan begitu. Kalau cacat sedikit kan diceritakan sana sini begitu. Nah, cacatnya yang jelas cacat moral lah. Kalau perkawinan kan itu memang tidak bisa begitu. Tidak bisa dalam artian ya justru berat. Makanya Yesus membebaskan perempuan ya kan. Laki-laki yang tinggal dengan kamu kan bukan suamimu kan. Kamu sudah punya istri suami 5 kan katanya. Betul. Perempuan Samaria itu kan. Itu kan bagaimana Yesus membebaskannya dari belenggu dosa kan? Nah, jadi sama seperti kejadian misalnya pengurus lingkungan, pengurus DPP dan sebagainya. Ya memang tidak ada manusia sempurna, tetapi memang ketika ya menjadi semacam batu sandungan, jadi umat ini ujung-ujungnya berpikirnya ini karena kita tidak bisa memikirkan hati umat ya. Iya di mulut umat belum tentu iya di hatinya. Ya Bu Ketua ya kan, habis pulang nanti Bu Ketua, apa Bu Ketua tuh? Kan Pak Ketua gitu. Kemarin singgah ke KP dia. Ada cerita kan? Cerita, betul gak kata yang satu umat? Wah, ujung-ujung kan. Loh, kita untuk pulih, mohon maaf ya. Kita sudah berapa kejadian nih, ya kan? Ya, saya tahu kan. Kejadian-kejadian itu kan untuk memulihkan. Apakah harus dengan dia menghilang dari dunia ini kan? Ya, itu kan kita tidak mau lah ya seperti itu kan. Nah ini sulit nih kita untuk menghadapi situasi itu kan. Kita mau ngomongnya bagus nih. Oh katanya, ibu sih hebat bagus kan. Tapi bagaimana yang di sana tuh katanya. Ini lagi jadi batu sandungan. Jadi memang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, batu sandungan inilah yang menjadikan kita ya pribadi yang harus memang menjaga itulah. Ya kalau sekadar marah-marah itu sih ya biasalah ya. Tapi kalau udah moral perkawinan wah udah susah. Ya, kawan-kawan yang terkasih. Jaga tuh.
Nggak bisa. Kalau sekedar mulut, nah, kalau udah perbuatan, sakit. Banyak orang sering mengatakan itu menjadi sesuatu yang bisa dilupakan, sulit. Nah, ini juga yang Paulus katakan, ya, bahwa kita tahu kan perpisahan antara gereja, ya, gara-gara Raja Inggris itu mau kawin kan, jadi berpisah, ya kan? Nah, jadi hal-hal semacam itulah kewibawaan iman kekristenan itu yang murni itu akhirnya ternodai gara-gara keinginan hawa nafsu. Itu 3 hal itu yang selalu menjadi persoalan kita. Dunia, ya dunia kan masalah politik, ekonomi, ya masalah macam-macam kan. Kan mengganggu kehidupan kita. Ya kan? Apalagi kalau masalah ekonomi kan. Aduh, mau ke gereja enggak ada uang dapur nih kan begitu. Ya, itu yang sering saya katakan pelayanan kan. Tetapi ya itu tadi, di rumah dapur enggak gepul misalnya. Kan jadi batu sandungan juga kan. Mau menginjili ya kan, anak nangis di rumah. Suami butuh makan, ya kan? Jadi di situ juga sudah membuat kita sudah ini kan. Di dunia ini kan semuanya pakai uang. Uang bukan segalanya kan, segalanya tapi pakai uang kan gitu. Nah, justru itulah menyeimbangkan itulah yang Paulus katakan. Ya kan? Kalau kamu tidak kerja ya jangan makan. Makanya Paulus katakan ya kalau mau melayani ya melayani, kerja ya kerja, begitu Pak. Ya kan? Jadi maksudnya tuh Paulus katakan kita wajib melayani dan wajib kerja. Di satu sisi kita harus bekerja untuk membutuhkan kita dan kita jangan jadi pengemis. Paulus kan membuat tenda, menjual tendanya dan dia makan. Makannya bukan dari hasil dia ngemis-ngemis di kumat, enggak. Dari duit gajinya, dari hasilnya, tetapi dia tidak pernah meminta ya kan upah dari pelayanannya. Karena dia katakan upahnya sudah diberikan Kristus kepadanya. Nah, ini memang menyeimbangkan itu sesuatu yang sangat sulit. Sangat sulit, ya kan? Tetapi juga tidak boleh orang tidak dapat upahnya, kan begitu. Ada suatu syarat harus dapat upahnya, kan begitu. Ya kan? Ya ini memang sesuatu yang kontradiktif dalam pelayanan-pelayanan itu, makanya gereja mengajak umat itu untuk berpartisipasi, ya. Depositum fidei, apa yang dipercayakan kepadamu, ya kan? Tetapi keterangan dan desakan semacam itu nampaknya sesuai sekali dengan sang rasul yang dekat pada ajalnya dan memperingati pembantu-pembantunya yang masih muda berhubung dengan pemikiran-pemikiran yang membahayakan. Sebab Paulus sudah mengamati bahwa pada jemaat-jemaat itu ada selera untuk pembaruan-pembaruan yang dapat menghancurkan iman. 1 Timotius bab 1 ayat 19, dan ini tentu saja bukan ajaran dari Gnostik dalam abad 2 yang mau ditentang oleh seorang pemalsu yang menyamar sebagai Paulus. Soal-soal yang dicari-cari, 1 Timotius bab 6 ayat 4, dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. 1 Timotius bab 1 ayat 4, dongeng-dongeng Yahudi, Titus 1:14, dan percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, Titus bab 3 ayat 9, yang bercampur dengan aturan-aturan askese, budayawan Yunani, dan suka mencampurkan segala sesuatu. Paulus terpaksa sudah menghadapi mereka waktu krisis dalam jemaat di Kolose. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada krisis. Krisis yang dihadapi di Kolose itu sama dengan krisis kita sekarang sebenarnya. Yang pertama adalah krisis kepercayaan diri orang Katolik nih. Kemudian nanti krisis iman, lalu krisis jati diri. Ya. Jadi krisis kepercayaan diri ini adalah suatu godaan dunia yang bisa membawa kita lalu tidak beriman kepada Yesus Kristus. Ya kan? Misalnya krisis kepercayaan diri, ya kamu mengikuti saya saja, kalau enggak kamu enggak bisa jadi pejabat. Nah, itu krisis kepercayaan diri. Digoyang kepercayaan diri kita. Ya, kamu enggak bisa dapat jodoh, makanya kamu harus pindah iman. Nah, itu krisis kepercayaan diri. Itu dihadapi. Lalu misalnya yang sering dihadapi misalnya kan orang menyimpan hal-hal yang sifatnya berhala begitu kan, itu krisis kepercayaan diri. Jadi kalau enggak megang ini saya enggak berani. Nah, ini kan banyak. Krisis kepercayaan diri itu terjadi dari dahulu sampai sekarang. Ya kan?
saya khawatir suami saya selingkuh, makanya saya harus kasih ya kan keringat, air liur dimasakkan, kan begitu. Loh itu terjadi, ya kan? Loh kalau Anda percaya ya, saya tidak tahu dari sekian ibu-ibu sini kan. Ya ini ya misalnya mohon maaf ada oknum penjual suatu makanan ngasih celana dalam istrinya di dalam itu terjadi. Ini bagaimana kepercayaan diri itu menggunakan hal-hal dunia atau roh-roh palsu itu, ya kan? Nah, itu, ya orang. Nah itu tadi saya katakan ada krisis kepercayaan diri ada. Nah inilah, ya yang ditekankan oleh Yesus dan diwariskan dan diajarkan oleh Paulus, kita harus mencintai iman kita, tetapi kita menghargai budaya dan kepercayaan orang lain. Maka kata Paulus, kalau kamu makan sesuatu, itu kalau kamu mikirkan bahwa itu akan menyebabkan kamu menjadi berdosa, ya jangan makan. Tapi kalau kamu makan sesuatu, ya makanlah. Paulus ingin mengatakan, kita jangan munafik begitu, Pak. Ya kan? Ada hal-hal yang sifatnya ritual itu yang akhirnya menjebloskan iman kita. Itulah tadi krisis kepercayaan diri tadi. Ya, sebagian orang mungkin ya kan, ya namanya orang dalam tradisi-tradisi daerah dikasih ya semacam barang pusaka, ya kan. Nanti nak kalau kamu pasang ini di sini, apalagi itu kakek kita, ndak kita hargai, kita sudah Katolik, iman kita Katolik, ndak kita pasang, kakek kita ndak datang, kan gitu. Jadi serba salah. Jadi pernah ada seorang katekis menggantung kain merah, rupa isinya air kudus. Loh, ini kan hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Daripada kamu disuruh gantung ini katanya kan, ndak mau. Ya lebih bagus begitulah. Nah, padahal air kudus. Itulah tadi. Kita jangan juga langsung menghakimi orang begitu, Pak. Ya kan? Ya, kecerdikan sih saya bilang. Disebut inkulturasi dan alkulturasi sih tidak masuk akal gitu, Pak. Lalu dia jelaskan, kain merah, kemudian dianuknya itu air kudus, dia bilang dapat dari gereja masukkan. Ketimbang misalnya ini kan. Ya memang lama-lama itu bisa okultisme sih sebenarnya kalau orang yang tidak memahami itu. Ya kita taruh patung Bunda Maria misalnya. Tapi tidak pernah kita berdoa di situ. Hanya ya patung Bunda Maria itu hanya sebagai simbolik. Orang Katolik nih. Ya kan? Kita hanya sentuh kakinya, tidak doa Bapa kami salam Maria kan? Rosario dikocek terus. Iya, rosario dikocek terus tapi tidak doa rosario misalnya. Rosario dipakai seperti orang-orang di Amerika Latin kan? Hanya untuk kalung. Dan itu kan hanya sebagai simbolik, lama-lama okultisme kan. Berarti lebih menghargai tanpa mengurangi iman kita gitu ya, Pak? Iya, artinya jangan sampai mengurangi, Bu. Kita menghargai, jangan sampai mengurangi. Kalau kita sampai mengurangi, berarti kita sudah terjeblos dalam krisis jati diri. Pasti akan krisis iman. Nanti lama-lama krisis identitas. Ada beberapa sekali sih mengalami yang seperti Iya, itu yang menjadi persoalan-persoalan umat Kristen atau umat Katolik di zaman sekarang. Ya kan? Misalnya teori pengobatan, ya kan? Pengobatan ini. Nanti pandai dia menjelaskan, ini juga dari Tuhan katanya kan? Ya semua memang diciptakan oleh Tuhan. Manipulasi itu kan terjadi kalau orang itu ingin mengambil keuntungan sesuatu begitu. Ia mengatasnamakan, ya kan? Nah, enggak apa-apa megang ini ya. Karena beberapa kali studi saya dengan kawan-kawan misalnya kan, ya kita kan kita tidak langsung ingin menginjili dia, tapi kita ingin mengeksplorasi bagaimana keadaan imannya itu begitu. Nah, misalnya dia katakan ya kan, wah semuanya kan diciptakan Tuhan. Ya memang semuanya diciptakan Tuhan begitu kan. Nah, bahkan sampai mengatasnamakan tokoh iman. Tokoh iman tuh. Tokoh iman kan kita tahu di gereja Katolik kan, ya kan? Oknum ini aja katanya pakai ini katanya. Saya terkejut juga kan. Ya kan, ada batu. Mohon maaf, di jubahnya katanya. Loh. Jadi ini juga sampai ke telinga kita begitu, Pak. Nah, kebanyakan rosario itu ya sering ya, apalagi kalau misalnya orang dulu tugas misalnya, bawa rosario ini nanti kamu enggak kena tembak, kan ujung-ujung menjadi jimat ya.
bukan untuk doa. Sebenarnya kan harus untuk doa setiap malam. Ya kan? Bahwa ya yang melindungi itu adalah Allah. Nah, doa itu sudah sepantas dan selayaknya begitu. Nah, ini memang kalau kita menjadi pengurus lingkungan, pengurus DPP akan terjadi yang namanya pergulatan, Bu. Pergulatan dengan dunia, pergulatan dengan iblis, dan pergulatan dengan hawa nafsu kita. Ya kan? Hawa nafsu. Ini pergulatan-pergulatan yang memang di situ-situlah yang membuat kita jatuh, dan akibatnya kita akan menjadi krisis identitas. Nah, kalau udah sampai krisis identitas, kan apa yang terjadi? Kita menyalahkan gereja, menyalahkan orang lain, orang tua, suasana, masyarakat. Kan kita sering, ya, terutama di masa pandemi ini, COVID ini, ya kan? Oh, udah online. Online betul enggak dia misa online? Kan enggak. Dia banyak. Sekarang kita lihat, ya kan? Lebih banyak, ya mohon maaf, nonton YouTube-nya, TikTok-nya ketimbang misa online yang 2 jam. Paling lama lah 1,5 jam, 1 jam lah. Enggak mampu dia fokus, ya kan? Beneran nggak? Iya. Ya, tapi kalau misalnya mohon maaf TikTok, ya kan? Itu sampai tidur pun ditonton kan. Kalau doa rosario 30 menit enggak mampu. Baca kitab suci baru 10 menit udah berair matanya. Tapi kok TikTok kok bisa gitu, Pak. TikTok itu ya luar biasa kan. Sekarang pengaruh media, ya, apakah memang otak kita itulah pengaruh dunia itu kuat. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ya. Ketimbang kita ikut kegiatan ini, ya kan, bisa jadi orang yang di sana tuh dia bilang ada pekerjaannya. Enggak, paling dia nonton YouTube, TikTok dan sebagainya. Ya kan? Dan akibatnya kan itu akhirnya menyeret kepada krisis iman kan. Masalah dunia ini kan krisis iman. Pasti masalah dunia ini akan menyebabkan krisis iman. Kita tak punya kerja, tak bisa makan, tak bisa itu, ujung-ujungnya kan orang kan mungkin ya mulailah dia menjambret, mencopet, seperti kayak di kompleks saya kemarin kan ya ibu-ibu dijambret ya jam-jam 6 sore kan. Sekarang jambret sudah sampai ke komplek-komplek. Nah, itu kan akibatnya apa tuh? Ya kan, pastilah krisis iman ya nantinya. Iya, lama-lama krisis identitas. Iman itu tidak lagi akan menjadi sesuatu harapan dia. Dan dia tidak akan menemukan kasih kan terus-menerus. Ya, sama seperti kalau misalnya orang berselingkuh misalnya kan. Dulu dia rajin, aktivis gereja, pengurus DPP dan sebagainya. Tetapi karena dia selingkuh, apa yang terjadi? Kan dia kan akhirnya menghindar. Padahal tidak ada yang menghakimi dia loh. Dia datang pun kita bersuka cita, berarti dia sudah berubah kan? Atau dia nyelonong misa di paroki lain. Ya. Atau kadang masih syukur-syukur dia masih mau jadi Katolik. Ada yang udah enggak lagi Katolik kan gitu. Nah, ini kan proses-proses inilah yang sebenarnya yang harus kita pahami, ya kan, bahwa masalah dunia, masalah iblis dengan masalah hawa nafsu inilah 3 hal yang menyebabkan kita akhirnya bisa menghujat Roh Kudus dan kita tidak diampuni. Ya, kita dengar sekarang kan oknum yang akan menjadi pejabat tinggi itu kan dulunya Katolik misalnya kan, terungkap. Kita pun tidak tahu juga kan. Loh, mengapa? Why? Kan ya itulah tadi. Kalau ada krisis identitas sulit. Nah, ini menyelesaikannya ini kan para pengurus lingkungan harus ada solusi gitu. Solusinya dari mana kan? Mau megang ekor atau megang kepalanya kan sulit. Mau megang ekor, mau megang kepalanya. Mau megang badannya enggak mungkin karena ya kan? Ya, badannya ya pasti sudah dia serahkan kepada masalah dunia, hawa nafsu. Nah, sekarang yang paling utama bagaimana kita bisa ya menyandarkan diri kepada Kristus dan kita tahu bahwa ya ajaran Kristus itu adalah ajaran kasih yang menyelamatkan semua umat manusia. Seperti anak domba yang hilang kan? Iya. Nah, baik. Selanjutnya ya. Soal-soal yang dicari 1 Timotius bab 6 ayat 4, dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya 1 Timotius bab 4 bab 1 ayat 4, dongeng-dongeng Yahudi, Titus bab 1 ayat 14 dan percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Titus bab 3 ayat 9 yang bercampur dengan aturan-aturan askese yang keras 1 Timotius bab 4 ayat 3 kiranya berasal dari orang-orang Yahudi yang berkebudayaan Yunani dan suka mencampurkan segala sesuatunya. Paulus terpaksa sudah menghadapi mereka waktu krisis dalam jemaat di Kolose. Nah, sering mencampur-campurkan ya. Makanya kalau kita ingin misalnya masukkan tarian di persembahan itu kan harus izin uskup sebenarnya.
Nah, minimal izin pastor kan. Nah, sekarang kan sudah mulai membaik nih liturgi. Dulu coba tiba-tiba persembahan ada bunyi. Wih, semua orang bukan kepada Kristus. Lalu perhatian kita kepada barang itu. Ya kan? Orang persembahan kita tetap kepada Kristus, kepada salib Kristus, lalu kita lihat sana. Ya. Ya kan? Nah, itu kan ya mohon maaf hampir di setiap daerah atau apa itu kan menjadi mengganggu. Ya kalau mau waktu sebelum ritus pembukaan dan sesudah ritus penutup. Nah, itu boleh, silakanlah. Kan? Tidak mengganggu misa. Misa itu kan jelas utuh dari ritus pembukaan, liturgi sabda, liturgi ekaristi dan ritus penutup. Jadi kalau mau mengadakan acara itu ya menghantar silakan. Nah, kecuali ada izin uskup, ya silakan. Itu hak otoritas pimpinan kan. Kita tidak bisa mengganggu. Tapi kalau kita sebagai umat ya menyarankan sebelum ritus penutup. Makanya nari dulu baru lagu pembukaan. Karena nari itu hanya menghantar, tidak ada dalam ritus. Penutup begitu juga. Setelah selesai lagu pembukaan barulah diantar dengan mungkin tarian. Ya silakanlah. Ya, masing-masing bisa menilai itu. Tapi kalau uskup mengizinkan, ya silakan. Nah, menari pun harus dengan sopan pakaiannya. Ya kan, menari pun persembahan tidak boleh sampai ke atas. Itu Monsinyur Emeritus sudah sampaikan kalau mau menari itu ya di bawah ini. Ya, maksudnya tangannya tidak ke atas dia. Iya, sampai ini kan banyak karena anak-anak itu kan tidak mendapatkan katekese kan mungkin kan. Nah, makanya tari-tarian yang ya kecuali pada misa-misa khusus lah, misa syukur. Ya, tapi itu pun tidak boleh serampangan dihadirkan di dalam gereja, ya kan? Dengan misalnya ya bunyi-bunyian yang mengganggu misalnya. Kita kan sudah punya bunyi-bunyian yang masuk di liturgi ekaristi, bunyi lonceng dan bunyi gong, ya kan? Nah, sedangkan musik-musik juga ya, musik-musik yang bukan musik liturgi kan, nyanyian saja kan, itu kan harus izin uskup. Kita comot dari kuskupan sana, kuskupan sini, lagunya gimana ya kan, lagu persembahannya kan, iya. Padahal itu ya bukan lagu liturgi, ya kan. Nah, ini kan bisa bahaya, apalagi kalau misalnya lagu itu justru ya kan memang itu hanya ya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini ya tidak masalah. Tapi kalau untuk liturgi tidak bisa, itu kan memang harus masuk ke dalam ya kan lagu liturgi yang sudah disetujui oleh KWI. Karena kan gereja itu jelas harus kesepakatan bersama kan. Nah, atau mungkin itu hanya di regio Kalimantan, maka ditulis tuh, ya kan? Tidak serta-merta barang itu, atau misalnya di regio Jawa saja, ya kan? Nah, itu jangan sampai kebaktian kita kepada Tuhan Allah digantikan dengan sesuatu yang ya bisa menyebabkan kita menjadi okultisme. Contoh misalnya dalam misa orang doa rosario pula. Gimana orang misa doa rosario kan? Ya kan? Doa rosario terus dia. Ya doa rosario kan devosional. Tingkatnya kan kita tahu bahwa doa yang paling agung itu adalah misa itu kan. Maka itulah doa yang paling utama dan terutama gitu. Setelah itu barulah ibadat ya kan, tata urutan ya kan. Makanya tidak mungkin ya misa itu lalu misa hari Minggu lalu kalau misalnya ada imam ya harus misa kan. Kalau tidak ada imam ya baru ibadat di stasi-stasi kan. Kalau ada imam lalu ibadat kan lucu. Ya. Kan begitu. Ya makanya sedapatnya kaum beriman itu kan harus mengadakan ibadat. Misalnya dia di kampung kan. Nah, misalnya bapak ibu nanti pulang kampung kan. Masa absen dulu nih pelayanan nih kan begitu. Biarkan saja. Ya, tapi kan kita harus memberikan masukan. Mentang-mentang gawai lalu hari Minggu. Kan yang sering masalah tuh misalnya tutup kampung hari Minggu padahal orang mau ke gereja. Ya kan? Masa adat istiadat mengalahkan iman? Tidak bisa begitu. Itulah yang dikatakan Paulus, kita ini
Ya kan bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita, tapi Kristus Yesus. Kita menghargai budaya, ya kan? Tapi kita juga kan hari Minggu wajib ke gereja. Wajib. Ah, masa hari Minggu lalu? Ya kan sering kan? Perintah gereja Ah. kedua. Jadi Itu di kampung. ya sering terjadi itu kan. Nah itulah tadi. Makanya pendapat kita untuk itu ya mencoba memberikan pemahaman yang jelas lah. Maaf, memotong. Silakan Pak. Ini sharing pengalaman saya. Saya juga prihatin. Kalau ada acara-acara entah itu seminar atau pertemuan apa atau refleksi apa, di sana itu saya menjadi prihatin pada waktu Ya. penutupan itu diadakan setelah break yang kedua. Misal penutupan pakai misa itu sekitar jam 16 karena selesainya dijadwalkan sebelum itu. Sementara di satu sisi hukum kanun mengatur bahwa kalau kita mau mengikuti misa dan menerima komuni itu minimal 1 jam harus berpuasa. Iya. Sementara itu break yang rentang waktunya kepada misa itu relatif. Saya pernah mengalami seorang pastor yang bijak. Dia diadakan kosong dulu waktu, sehingga kira-kira sudah memenuhi ini baru. Tapi itu tidak disampaikan supaya tidak menyinggung para peserta atau panitia. Itu kadang-kadang terus gimana? Satu itu, kedua. Saya pernah berkonsultasi dengan seorang imam, seorang pastor paroki. Itu di paroki itu satu kali minggu itu ada perayaan Ekaristi 3 kali. 3 kali kebetulan satu pastor itu memimpin misa itu pada misa pertama dan misa kedua yang jaraknya itu sekitar nggak sampai 1 jam. Nah, saya belum konsultasi dengan pastor. Dalam kurun waktu tersebut, pastor sebagai manusia kan pasti lapar kalau paginya belum makan. Ya. Misalnya jam 6 misalnya. Nah itu mungkin ada semacam keringanan itu ya, itu urusan di pastor. Tapi saya menjadi heran setelah kurun waktu yang tidak sampai 1 jam tadi, pastor keluar, kebetulan ada yang membuatkan kopi, ada umat yang mau misa kedua. Ditawarkan, umat, saya bilangkan, saya ingat saya kalau kamu kayak gini itu kita sebelum menerima komuni atau mencucian ini 1 jam sebelumnya harus puasa, kecuali air putih dan obat. Tapi pastor menawarkan kopi. Jadi ini umat ini saya sudah sampaikan begitu dengan harapan supaya dia tidak menyambut tawaran itu. Tapi saya tidak enak kalau itu. Masa ditawari pastor tidak tinggal lihat dulu kasusnya. Nah, yang seperti itu kan menurut saya kurang pas gitu. Jadi ternyata kita ini memang dituntut lebih banyak tahu tentang ajaran gereja, yang khususnya yang penting-penting antara lain seperti itu. Nah, itu jadi kadang-kadang itu tadi jadi pengalaman yang satunya itu pada waktu seminar atau yang forum-forum resmi, panitianya membuat jadwal yang seperti itu, mungkin kelewatan apa, tapi ditangkap oleh pastor yang bijaksana itu bisa mengulur waktu. Ini saya salut. Saya khawatir kalau pastornya juga lupa atau nggak tahu proses sebelumnya, akhirnya dijalankan saya. Ya itu sekedar sharing saja. Terima kasih Pak. Memang itu kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, kalau memang sudah menjadi imam itu kita hanya bisa memberitahu. Pastor memang harus dengan bijak sih memberitahu beliau, karena beliau kan sebenarnya sudah memahami itu. Tapi terkadang memang ada pengecualian-pengecualian yang memang tidak bisa kita pikirkan dengan logika. Entah dia lupa atau memang karena dia sebenarnya ingin menyapa umat itu dengan sukacita dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus memahami. Nah, ini sering terjadi memang kondisi-kondisi seperti itu. Tapi yang paling penting memang terkadang
kita sebagai pengurus DPP, pengurus lingkungan inilah yang memberitahu awam sebenarnya. Sehingga tugas imam itu menjadi tidak berat, begitu kan. Inilah kita yang memberitahu, misalnya tentang stipendium, Iuris Tolle, kemudian Obiblat misalnya itu kan sesuatu yang banyak umat tidak tahu. Dia samakan stipendium dengan Iuris Tolle, padahal yang banyak dia sampaikan tuh Iuris Tolle-nya, kan begitu. Nah, ini kan sesuatu yang harus memang terus diajarkan oleh pengurus DPP, pengurus lingkungan, dan juga para penyuluh. Sama gitu nih tugasnya, katekis. Katekis ya, kita kalau guru itu dengan umat yang namanya murid. Kalau kita tuh pengurus DPP, pengurus lingkungan, dan penyuluh itu adalah umat. Luas kita skopnya. Nah, ini juga yang menjadi hal-hal yang utama yang harus kita pahami. Baik, kita lanjutkan dulu Pak ya. Kita sudah barang tentu bahasa yang dipakai dalam surat-surat ini tidak mempunyai ciri-ciri bahasa Paulus. Gaya bahasanya sangat lancar, berbeda sekali dengan gaya yang berapi-api dan yang kekayaannya melimpah-limpah seperti yang dipakai oleh Paulus dalam surat-suratnya dahulu. Bahkan perbendaharaan kata pun berbeda dengan perbendaharaan kata yang lazim pada Paulus. Ada orang yang berkata bahwa usia lanjut Paulus dan keadaannya sebagai orang tahanan dapat menjelaskan gejala semacam itu. Tetapi antara Kolose, Efesus, dan Titus hanya ada jangka waktu paling-paling 4-5 tahun. Sedangkan 1 Timotius dan Titus tidak ditulis dalam penjara. Juga usaha untuk membeda-bedakan dalam surat-surat pastoral beberapa surat-surat kecil baik yang berasal dari Paulus maupun yang bukan karangannya tidak sampai meyakinkan. Dari sebab itu, dalam menyusun surat-surat pastoral, sebaik-baiknya diadakan bahwa seorang murid penulis, sang rasul, berperan dalam menyusun surat-surat pastoral, sama seperti halnya dengan Efesus. Kepada penulis itu Paulus memberikan kebebasan lebih besar dari yang lazim. Memang Lukas menyertai Paulus, 2 Timotius bab 4 ayat 11, dan ada orang yang mengira dapat menemukan kesamaan khusus antara gaya bahasa Lukas dan gaya bahasa surat-surat pastoral. Jadi 3 surat pastoral ini memang sekali lagi Lukas punya peran. Karena Paulus waktu itu mengatakan dirinya sudah tua. I am the old man. Ya kan? Ya. Dan Lukas ini kan adalah orang yang sangat halus. Tapi tegas. Halus dan tegas. Mengapa? Makanya surat-surat Lukas itu kan bagi kaum perempuan, orang-orang tertindas itu sering dijadikan semacam suatu pandangan iman yang luar biasa. Dan makanya kalau kita tahu Lukas itu menuliskan detail tentang siapakah Maria, siapakah Elizabeth Terus dia tuliskan. Makanya doa rosario itu kan kalau kita lihat itu dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, terang, dan peristiwa mulia itu kita coba cek di situ. Banyak Injil Lukas ya kan? Nah, karena Lukas itu adalah seorang yang terpelajar dan dia adalah orang yang dekat dengan kaum perempuan serta orang-orang tertindas, dan dia mengeksplorasi tulisannya untuk menjangkau semua lapisan supaya orang tidak tersinggung. Jadi kalau kita lihat Injil Lukas itu, Theophilus yang mulia, luar biasa dia. Para pendengar yang berbahagia, kan? Dia memuliakan orang yang mendengarkan itu. Kan? Orang yang diberkati Allah, kan? Jadi Theophilus itu kan menyebut kepada orang-orang yang ingin membaca itu, Theophilus yang mulia. Coba mungkin bisa dibuka di situ dia. Nanti kalau yang di Kisah Para Rasul begitu juga, dia nyebut Theophilus lagi kan begitu. Salam awal. Iya, salam awalnya itu. Nah, itu adalah bahasa Yunani untuk menyebutkan para hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang diberkati Allah. Maka Theophilus tidak bisa diserap langsung di Indonesia kan, makanya ada kata-kata misalnya kayak Rabuni kan. Nah, Talitakum, Eloi Eloi lama sabaktani. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Yesus itu kan yang sebenarnya susah dicari padanan katanya, tetapi tetap harus ditulis dengan bahasa aslinya supaya paham bahwa itu adalah bahasa asli yang disampaikan oleh Yesus ketika dia mengucapkan firman dan sabdanya. Dan kita tahu ada beberapa firman dan sabda Tuhan itu kita temukan di Kisah Para Rasul. Ya kan? Tidak dituliskan di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi ditemukan di Kisah Para Rasul. Mengapa? Karena Kisah Para Rasul yang merangkum atau menulis
perjalanan dari Rasul Petrus dan para rasul dan juga Rasul Paulus. Nanti di bab keberapa Rasul Petrus kayaknya menghilang gitu. Ya, banyak dituliskan tentang Rasul Paulus, ya wajar. Karena yang menulis ini Lukas. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Demikianlah rangkaian untuk pendalaman surat Rasul Paulus, ya. Ya, terima kasih sudah bisa hadir, ya. Si Jo yang paling konsisten hadir nih. Ya. Tetapi kita bisa untuk minggu depan, ya terserah siapa yang mau menjadi tuan rumah, ya. Saya selalu katakan kalau mau keliling, ayo, kan begitu. Toh kita ini kan satu, kudus, katolik, dan apostolik, ya kan. Nah, minggu depan ya tidak begitu materinya adalah surat kepada jemaat Ibrani. Nah, surat kepada jemaat Ibrani ini, ya, ini sesuatu yang sedikit berbeda. Ya, iya. Surat kepada, Penulisnya anonim. iya, penulisnya ya anonim, tetapi ada beberapa catatan-catatan yang menjurus ke satu orang, ada juga yang ke orang yang ini. Tapi dia, karena dia jemaat Ibrani, kita sudah tahu bahwa pastilah ditulis oleh ya rasul atau murid yang memang menegaskan bagaimana jemaat Ibrani itu ya harus percaya kepada Mesias dan juru selamat. Karena dulu kan ketika para orang banyak itu mengikuti Yesus kan tidak disebut Kristen dulu. Disebut Kristen di kota Antioquia. Dia disebut pengikut jalan Tuhan. Baik, demikianlah pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Memang kalau ingin melihat rekamannya itu ada di YouTube. Di YouTube saya itu supaya kalau ada yang keliru atau salah kita bisa saling mendukung. Tujuannya adalah supaya ada alternatif-alternatif untuk mendalami kitab suci, ya kan. Kita bersyukur tahun pandemi ini para imam itu luar biasa, ya, memberikan banyak renungan, banyak pendalaman kitab suci, ajaran-ajaran gereja, baik webinar, Zoominar. Wah, jadi memperkaya kita. Rupanya kekayaan gereja Katolik itu luar biasa. Sampai umat Katolik, ya kan, rupanya kita memang ya kurang. Makanya menurut dialog agama itu kita harus mendalami iman Katolik. Barulah kita bisa melaksanakan dialog. Kalau kita kurang mendalami iman Katolik, apa yang mau kita dialogkan dengan orang lain? Kalau diserang dulu. Iya, justru kita tidak akan memancarkan kasih Kristus justru. Maka cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Baik, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami dapat bertemu di Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu ini. Berkatilah para pengurus DPP Santo Hieronymus, para pengurus lingkungan di Santo Hieronymus, dan juga para penyuluhnya, dan juga kami yang hadir di tempat ini. Semoga kami dapat terus konsisten melaksanakan ini dimanapun kami berada, dan terutama bagi umat di Paroki Hieronymus Tanjung Hulu ini, penginjilan dapat bertumbuh terus-menerus, dan kami mendoakan imam kami agar selalu sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk terus melayani umat-Mu, dan dengan bimbingan Roh Kudus kami mampu untuk selalu setia dalam gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.